Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk jaringan yang akan digunakan. Mari Engkau memberkati agar training kami dapat berjalan dengan lancar. Pada saat ini kami mau membuka training kami di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Saudari Lave telah memimpin kita dalam doa. Baik, kalau begitu dipersilakan kepada Kak Delfries untuk memperkenalkan diri. Mungkin ada sepatah dua kata sebelum masuk dalam training multimedia hari ini. Kepada Kak Delfries dipersilakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya sudah disebutkan teman-teman ya, Delfries Arya Pratama, Lajiji. Saya alumni angkatan 2014. Jurusan saya waktu kuliah dulu itu pendidikan kimia. Dan sekarang saya bekerja di Palu di satu lembaga sekolah ya di SMK di Jalan Zebra. Ya baik, terima kasih Kak untuk perkenalannya seperti dua kata. Kalau begitu silakan untuk lanjut ke trainingnya Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertemuan kita pada saat sore hari ini kita akan masuk ke training isi worship. Tapi sebenarnya untuk hari ini saya tidak akan menggunakan aplikasi isi worship untuk trainingnya, tapi menggunakan aplikasi yang sejenis. Karena kenapa saya tidak gunakan aplikasi isi worship? Sebenarnya isi worship itu ada beberapa versi kan. Yang paling dasar atau paling basic itu kalau kita kenal itu isi worship 2009. Namun pada beberapa kesempatan yang saya dapati, termasuk juga di laptop saya secara pribadi, itu isi worship 2009 itu ada satu bagian tidak mendukung beberapa laptop. Contohnya, ketika kita menginput lagu, itu lagunya tidak bisa diketik pembuatan lagunya, kemudian tidak bisa di-save. Sebenarnya ada isi worship yang versi terbarunya, itu isi worship 8 dan 7, tapi untuk fitur-fitur yang disediakan itu kayak berbayar dan terbatas. Dan pada dasarnya saya memutuskan untuk untuk kesempatan kali ini menggunakan aplikasi yang lain namanya Isi Slide. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar sambilan ya, praktek sambil teori. Jadi saya tidak buat PowerPoint tapi langsung ke aplikasinya. Untuk host bisa izinkan saya untuk share screen. Kayaknya sudah bisa Kak. Oh sudah, oke. Iya. Ya. Ya. Sebagai pengantarnya, isi slide atau isi worship sama juga kan, adalah aplikasi yang kita gunakan untuk biasanya untuk presentasi atau kalau kita anak lembaga atau organisasi Kristen atau pelayan di gereja, itu kita gunakan untuk ambil bagian sebagai pelayan yang dikenal sebagai operator LCD. Pada dasarnya tampilan isi slide seperti ini, dia tidak beda jauh dari tampilan isi worship. Dan fungsi-fungsinya juga tidak terlalu banyak perbedaannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar satu persatu beberapa fitur dan beberapa perintah yang umum digunakan pada isi slide. Kita mulai ya. Teman-teman bisa perhatikan di sudut kiri atas ini ada beberapa tab yang diberikan oleh isi slide. Kita bisa gunakan perintahnya dari menu File, Edit, View, Manage, Output, Tools,
help, dan sebagainya. Itu akan kita pelajari satu persatu. Teman-teman bisa lihat kan share screen-nya? Bisa Kak, boleh. Oke. Saya lanjut ya. Untuk tab pertama, di sini ada beberapa perintah yang teman-teman bisa akses atau teman-teman gunakan. Yang pertama, itu select interface language. Ini fungsinya untuk mengganti bahasa saja sih, bahasa dari program isi slide yang teman-teman pakai. Kalau saya karena di sini baru hanya satu bahasa, jadi saya tetap pakai untuk bahasa Inggris. Jadi fitur dan perintah pertama ini dia berfungsi untuk mengganti bahasa dari aplikasi isi slide tersebut. Kemudian bagian kedua ini bagian yang sering juga teman-teman akan akses kalau teman-teman pakai aplikasi ini, namanya general setting. Jendela dari general setting kalau teman-teman klik akan tampil seperti ini. Di sini teman-teman bisa akses beberapa perintah atau beberapa fitur yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama biasanya ada main Windows. Main Windows itu maksudnya jendela atau layar yang teman-teman pakai dan teman-teman sering tampilkan di di slide itu namanya main Windows. Ini ada beberapa pengaturan yang teman-teman bisa ganti atau teman-teman bisa sesuaikan dengan yang teman-teman butuhkan. Ya biasanya kita sering kelola atau akses itu di sini. Ada namanya monitor. Sama seperti kalau teman-teman pakai isi worship yang sudah expert lah, atau yang sudah sering atau beberapa kali akses isi worship, itu kan untuk tampil di di layar itu ada namanya secondary monitor, ada namanya primary monitor kan. Di sini teman-teman bisa akses itu. Supaya kalau ketika laptop atau layarnya teman-teman, laptop dan infokusnya teman-teman bisa connect, itu teman-teman harus pilih yang namanya ini, secondary monitor 1, 2, atau 3. Tapi pada dasarnya kita pakai secondary monitor 1. Kenapa tidak primary? Kan pada dasarnya bahasa primary itu kan tunggal kan, atau 1. Berarti itu kalau teman-teman pakai perintah primary monitor, itu dia tidak akan tampil di LCD-nya, hanya tampil di laptop aplikasinya. Makanya teman-teman harus beralih di namanya ini, secondary monitor, agar supaya slide yang teman-teman tampilkan di aplikasi isi slide yang ada di laptopnya teman-teman, itu connect dengan infokusnya. Seperti itu. Jadi untuk monitor ini, teman-teman juga bisa atur. Kalau ini, kayak topnya, left-nya berapa. Tapi pada dasarnya, ini pengaturan dasarnya sudah standar. Kalau teman-teman tidak mau ganti, ya sudah begitu aja. Kemudian ini ada fitur yang berikutnya, ada namanya live cam atau live kamera. Ini saya jarang pakai, tapi fitur ini saya ketika persiapan saya cari-cari, ini fungsinya untuk merekam. Di sini teman-teman bisa ganti fokus atau alat perekamnya, kameranya yang teman-teman bisa pakai. Kayak ini HP True Version, ini kamera dasar laptop. Misalnya teman-teman pakai kamera bantuan, kamera secondary yang dari webcam kah, atau dari kamera langsung, di sini teman-teman bisa akses. Kemudian maksimal minimalnya, kayak rotasinya, zoom out-nya, bisa teman-teman kelola sesukanya di sini. Kemudian berikutnya ini clock. Ini fungsinya untuk menampilkan jam di layar teman-teman nanti. Di sini teman-teman bisa edit tampilannya, misalnya kayak tulisannya, teman-teman mau ganti kayak tulisannya jadi apa. Seseringnya itu pakai ini namanya Tahoma. Dan juga sesuaikanlah kalian mau di mana, di tengah, di kiri atas, di kanan bawah, ditebalkankah, dimiringkan, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa atur. Warna jamnya pun teman-teman bisa ganti. Di sini terserah kalian kalau kalian mau ganti seperti itu. Kemudian di samping kanannya lagi itu ada namanya alert. Alert itu fungsinya nanti teman-teman bisa menyampaikan pesan singkat, misalnya mohon perhatian untuk HP-nya dimatikan atau di silent. Biasanya ada tampilkan seperti itu kan di ibadah, atau biasanya bagi kendaraan
DN sekian, mohon pindahkan tempat parkirnya, seperti itu. Di sini, teman-teman bisa atur pengaturan pesan alertnya di sini, kayak penggantian tulisan, huruf, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kurang lebih kalau untuk layar ini, bagian inilah yang sering kita akses. Karena untuk license ini hanya untuk apa namanya, kayak penggunaan isi slide yang tingkat lanjutnya. Kalau teman-teman punya lisensinya, ini penjelasan lanjutnya lagi, tidak terlalu penting untuk kita bahas. Seperti itu. Kemudian, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Di sini ada recent edit. Teman-teman, fungsi dari fitur recent edit ini, ketika teman-teman sudah mengedit satu buah lagu dan kemudian sudah disimpan, ini hasil editannya teman-teman bisa akses kembali di fitur sini. Namanya recent edit. Oh, di sini saya pernah edit lagu ini. Aku datang dan ku bersujud atau anugerah terindah. Teman-teman bisa akses, bisa diklik, dia akan terbuka secara langsung seperti ini. Lanjut ya. Kemudian fitur yang exit ini itu fungsinya untuk keluar dari aplikasi, sama dengan tombol yang exit yang ada di sini, close yang ada di kanan atas, seperti itu. Itulah beberapa fungsi atau perintah yang ada di tab file. Sejauh ini teman-teman bisa ikuti untuk perintah-perintah yang ada di menu file, atau masih ada lagi yang kurang jelas? Boleh, Kak. Boleh. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tab selanjutnya. Di sini ada tab edit. Tab edit ini juga sering kita akses ketika teman-teman mau mengedit lagu. Contohnya di sini ada perintah add the news item. Perintah ini add the news item ini kita bisa gunakan untuk membuat lagu baru. Kalau teman-teman klik, dia akan tampilannya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Saya perbesar sedikit ya. Tampilannya seperti ini. Ini nanti jendela kerja teman-teman ketika teman-teman mau buat lagu. Di sini untuk masuk di bagian ini, mungkin Kakak akan jelaskan bagaimana cara membuat satu buah lagu di bagian berikutnya ya. Kita hanya buka dulu untuk melihat perintah-perintahnya aja. Kemudian, bagian kedua dari file edit ini ada namanya edit itu sendiri. Fungsi dari perintah edit ini, teman-teman ketika teman-teman mau mengedit kembali lagu yang teman-teman sudah edit sebelumnya atau simpan sebelumnya, oh bagian ini masih ada yang salah. Teman-teman bisa akses kembali dengan menggunakan perintah edit ini. Caranya, teman-teman pilih dulu satu lagu, contohnya ini ya, aku datang dan ku bersujud, klik satu lagu ini, kemudian kembali ke yang tadi, perintah edit. Dia akan terbuka secara demikian, contoh lagu yang kita mau edit. Oh, di sini ada yang salah, atau di bagian mana yang kalian mau ubah, bisa kalian edit. Setelah itu, jangan lupa tombol save yang ada dua di sini ya. Ini ada save item, dan juga save and exit. Kita coba gunakan perintah yang save and exit ya, dia akan langsung keluar secara otomatis. Kemudian, untuk yang ini, dia menu copy, sama seperti di perintah untuk, kalau teman-teman pakai Microsoft Word, yang ada perintah copy di situ, ini fungsinya untuk mengcopy lagu tersebut. Contohnya, ini ya, saya sudah klik ya, aku datang dan ku bersujud ini kita mau copy. Awalnya kan ada di Indonesia. Teman-teman mau pilih, mau copy kemana? Saya coba di sini ya, di English version. Kita copy. Secara tidak langsung, folder yang di English version ini, lagu yang aku datang dan ku bersujud yang ada di Indonesia tadi, ada di folder English version. Itulah gunanya aplikasi, perintah copy tadi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Untuk perintah move, dari move sendiri kan memindahkan, sama seperti aplikasi-aplikasi lain. Fungsinya itu teman-teman memindahkan, kalau tadi copy kan,
Nah, kalau yang sekarang itu kita memindahkan langsung lagu dari folder satu ke folder lainnya. Contohnya ini kan folder Indonesia ke folder yang mana teman-teman suka. Contohnya, saya pilih lagu ini ya. Kita gunakan perintah move ke English version lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus dari yang di Indonesia tadi, di sini masih ada ya. Dia pindah ke sini. Kurang lebih perintah move ini hampir sama dengan perintah copy, kalau kita lihat ya. Nah, kemudian untuk delete ini, nah, fungsinya untuk menghapus lagu yang misalnya, oh lagu ini sudah double. Di sini ya, contoh yang ini kan sudah ada di folder Indonesia, saya mau hapus, tombol delete ini aja. Nah, kemudian teman-teman tekan yes, maka lagu tadi akan hilang atau terhapus. Kemudian perintah selanjutnya ada namanya tombol find. Nah, sama seperti yang lain-lainnya, fungsinya itu teman-teman mencari lagu atau judul lagu yang teman-teman sudah simpan dengan cara mengetik di sini. Ada namanya enter search first. Nah, contohnya aku. Teman-teman mau pilih di mana apa namanya foldernya. Contohnya kita pilih yang Indonesia aja ya. Kita search. Nah, yang kata aku itu ada berapa, dia akan temukan seperti itu. Fungsinya untuk mencari ya. Kemudian select all, dia akan memilih semua lagu-lagu yang ada di sini, di folder itu. Oke, kurang lebih untuk file perintah edit atau tab edit, itu semua perintah-perintah yang kita bisa akses, yang teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman menggunakan aplikasi isi slide ini. Kita lanjut ya ke tab selanjutnya, namanya view. Di tab view ini ada namanya lagi isi slide folder. Nah, fungsinya kalau teman-teman klik isi slide folder itu, ketika misalnya teman-teman punya folder yang teman-teman buat di luar aplikasi isi slide, yang yang berhubungan dengan isi slide, itu teman-teman bisa buka dengan menggunakan perintah isi slide folder tadi. Teman-teman bisa langsung diarahkan ke folder yang teman-teman telah buat. Seperti itu. Kemudian untuk listening database selection, sama seperti yang yang teman-teman untuk mencari isi slide folder tadi, tapi ini lebih spesifik lagi, itu gunanya untuk mencari file database dari lagu-lagu ketika misalnya teman-teman punya database lagu-lagu yang teman-teman simpan di laptop teman-teman dalam bentuk file. Secara kebetulan di sini saya belum punya ya, jadi dia tidak dapatkan filenya. Teman-teman juga bisa save di sini. Bisa klik save saja. Kemudian yang di bawahnya itu tidak terlalu sering digunakan sih. Kayak refresh juga untuk merefresh aja. Kalau teman-teman misalnya aplikasinya lalot, teman-teman bisa gunakan fitur refresh ini. Jadi kalau untuk yang ada di schedule to usage, nanti teman-teman bisa pelajari ya sendiri. Kemudian yang penting juga untuk diisi slide di sini, tab Manage. Di tab Manage ini, teman-teman biasanya akses atau teman-teman gunakan itu ketika teman-teman mau edit lagu. Di sini ada namanya database. Di mana itu database? Ini, teman-teman perhatikan sebelumnya ini, yang ada di kotak yang kecil ini. Ini namanya, di sini kan atasnya namanya database. Database itu adalah kumpulan lagu-lagu yang akan teman-teman pakai ketika teman-teman mengikuti suatu pelayanan, misalnya di gereja, hari Minggu itu lagu-lagu yang teman-teman ambil bagian, di sini semua kumpulnya. Kan kalau database secara umum, itu di sini, di folder yang teman-teman sudah simpan. Misalnya ini ada folder bahasa Inggris, ada folder bahasa Indonesia. Di sini teman-teman bisa akses semua lagu-lagunya. Tapi kalau teman-teman mau buat database-nya secara spesifik untuk satu kegiatan, di sini teman-teman akses di kotak kecil yang ada di sini. Sama dengan isi worship.
ada kan kayak satu kotak yang disediakan untuk teman-teman akses lagu untuk masukkan. Misalnya, oh saya mau melayani ibadah minggu nanti. Di sini semua nanti lagu-lagu yang saya masukkan. Nah, itu namanya di sini. Kalau di slide namanya database. Nah, kalau teman-teman klik, bentuknya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa buat folder yang di sini tadi, yang kayak Indonesia, English, Mandarin. Nah, di sini teman-teman bisa buat. Caranya bagaimana? Di kotak yang di sini, teman-teman klik saja, misalnya teman-teman masukkan namanya Indonesia 2, folder Indonesia 2, langsung teman-teman buat create. Oke, saya mau pindah di bagian atas. Nah, pindah aja. Kemudian, oke. Maka folder yang Indonesia 2 di sini sudah terbuat kan? Tadi belum ada. Nah, itu caranya membuat folder di isi worship. Gunanya folder ini untuk apa? Ya, untuk menampung lagu-lagu teman-teman yang teman-teman buat ketika teman-teman menggunakan aplikasi isi slide ini. Nah, kenapa harus ada folder? Nah, sama seperti yang folder-folder yang teman-teman gunakan, gunanya untuk menampung file atau aplikasi. Kalau di sini ya lagu ya, sesuai. Kalau di sini sesuai genrenya atau sesuai dengan bahasanya. Kalau yang kakak buat di sini sesuai bahasa. Di sini ada English-nya, jadi semua lagu-lagu bahasa Inggris. Kalau di sini ada Indonesia, semua lagu-lagu bahasa Indonesia. Kalau Indonesian 2 ini kayaknya masih kosong karena baru kita buat ya. Nah, nanti di sini semua lagu yang akan kalian buat dikategorikan nanti masuknya di mana. Itu fungsi untuk file database ini. Nah, di sini perintah-perintah di bawah ini itu bisa kalian gunakan. Fungsinya untuk apa? Ya, mengedit kayak teksnya kalian mau ubah bagaimana tampilannya. Ini di sini ada banyak bentuk tulisannya, kalian bisa akses sendiri, menebalkan tulisannya, memiringkan tulisannya, garis bawahi, ganti hurufnya. Nah, di sini kalian bisa ubah sesuka hati kalian seperti itu. Pada umumnya yang paling utama sih di sini, bagaimana cara membuat database atau folder tempat penyimpanan lagu-lagu kalian seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya, Kak, gimana membuat foldernya yang ini? Nah, di sini tempatnya ya, manage database. Ya, jadi itu fungsi untuk database. Kemudian kita lanjut untuk yang fitur kedua di file manage ini, ada namanya Holy Bible. Nah, kalau kita klik seperti ini. Fungsinya untuk apa ini Holy Bible? Nah, kalau di isi worship, kan ada bagian atau tempat teman-teman bisa mengakses, memasukkan kayak Alkitab versi terjemahan bahasa Inggris, Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, di sini yang di Holy Bible tadi, di sini tempat memasukkan Alkitab atau teks Alkitab dengan terjemahan lainnya di versi isi worship. Teman-teman bisa akses di file manage ini di Holy Bible. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, contohnya terjemahan bahasa yang kakak sudah ya, saya sudah download atau saya sudah akses, ini ada beberapa. Cara memasukkannya di sini bagaimana caranya? Ya, teman-teman beralih di sini. Ada namanya ada di Bible di sini. Nah, kalau kalian klik, dia akan loading sebentar. Syaratnya ya, kalau kalian akses untuk bagian ini, kalian harus online atau terhubung dengan aplikasi karena ini dikatakan online langsung di kita masuk di sini visit untuk link bagian ini. Tapi kalau sudah menggunakan aplikasi ini, kita tinggal klik saja terjemahan bahasa yang kalian mau install. Contohnya yang kita mau install yang belum ada ya. Di sini ada bahasa Tagalog, Tagalog Bible. Di situ kan tadi belum ada di sini. Di settingan kan belum ada bahasa Tagalog. Kita coba ya. Cara menginstalnya, teman-teman cukup klik saja. Nah, kemudian tunggu prosesnya seperti ini.
Oke, kalau dia bilang sudah sukses terinstall, nah di sini akan di settingannya ada bahasa Tagalog. Nah, begitu caranya memasukkan teks terjemahan lain dari versi Alkitab yang ada. Cara kedua untuk memasukkan Alkitab atau teks Alkitab di aplikasi ini dengan cara mengimport file yang kita sudah download. Sama seperti di Easy Worship, kita bisa import file kan? Nah, di sini fiturnya. Nah, caranya teman-teman harus punya dulu foldernya, filenya. Ada di file. Tadi kan saya sudah download. Nah, teman-teman bisa open. Kemudian tunggu. Oke, kemudian add. Dia nggak mau, guys. Oke, ini ya. Ini. Kebetulan yang saya download tadi itu King James Version. Di sini King James Version kan sudah ada. Jadi dia kalau sudah terinstall di sini berarti ada King James Version 1 karena di sini sudah ada. Nah, itu cara apa namanya? Memasukkan file Alkitab ketika misalnya kalian punya instalannya di laptop kalian, caranya tinggal ambil instalannya itu kayak ini kan. Kalian open, kemudian kayak tadi add, kemudian tunggu apa namanya loadingannya selesai, pasti akan diarahkan ke settingan ini kalau sudah sukses. Misalnya kalau ini nih ada King James Version sudah 2, kalian mau hapus, kalian bisa gunakan ini perintah remove, kemudian klik yes, kemudian ya terjemahan yang tadi King James Version 1 akan hilang. Kemudian untuk tulisan Alkitabnya kalian bisa akses di sini banyak nih. Kalian bisa gunakan tulisannya sesuka kalian. Kemudian kalian bisa pertebal, ukurannya bisa diganti. Kemudian jangan lupa klik OK nanti. Nah, kita contohkan ya. Kita lihat. Tadi kita install bahasa Tagalog kan? Di sini. Bahasa Alkitabnya akan terganti dengan bahasa Tagalog. Di sini juga ada bahasa Arab. Alkitabnya akan bertuliskan huruf Arab. Sesuai dengan apa namanya? Terjemahan dari teks Alkitab yang kalian sudah install. Di sini sudah kalian bisa akses nanti. Cara memasukkannya tadi di file manage Holy Bible ini. Kurang lebih untuk fitur di sini, ya kalian bisa gunakan seperti itu untuk memasukkan teks terjemahan Alkitab yang kalian suka atau kalian mau pakai di aplikasi ini nanti. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada namanya schedule. Schedule ini fungsinya adalah tempat di mana teman-teman mau buat namanya schedule kan. Kalau schedule itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari kayak jadwal aktivitasnya kalian. Kalau biasanya kakak gunakan itu schedule untuk misalnya saya ambil bagian untuk ibadah apa. Di sini teman-teman buka. Ini daftar schedule yang saya sudah pernah buat. Misalnya ibadah minggu, tanggal sekian, supaya tidak dilupa dan ketika teman-teman klik ini, lagu-lagu yang ada di database yang sebelah kiri bawah ini itu akan terakses ketika ini lagu-lagunya sudah terisi kan. Di sini misalnya ibadah minggu ini kita loading, buka, di sini open, apply, lagu-lagunya sudah masuk di sini. Itu fungsi dari file schedule ini. Kalau kalian mau buat schedule baru, di sini ada namanya ada the news schedule. Masukkan aja, misalnya kalian mau buat schedule tentang apa, ibadah apakah, contoh ibadah Paskah. Tanggal berapa, terserah kalian, sesuai gayanya kalian. Klik OK. Di sini akan ada nama inti ibadah Paskah. Cara untuk apa namanya mengaksesnya, teman-teman tinggal klik 2 kali. Di sini ibadah Paskah, kan lagu-lagunya masih kosong kan? Itu berarti kalian belum isi. Database yang ada di sini, itu nanti kalian isi sesuai dengan kebutuhan
lagu-lagu yang digunakan biasanya di ibadah tersebut. Seperti itu. Sekalian aja ya, kakak lanjut. Bagaimana cara memasukkan lagu-lagu yang ada di sini? Nah, ini masih kosong kan? Sementara misalnya lagu-lagunya ada di sini, sudah teman-teman ketik. Caranya mudah, teman-teman tinggal klik saja lagu-lagu yang kalian mau masukkan, kemudian tahan klik kiri mouse-nya kalian, kemudian drag saja ke bawah ini. Kemudian lagu-lagunya otomatis masuk di sini, database yang teman-teman sudah buat. Atau cara yang kedua, ini, klik yang ini. Tombol panah merah yang ini, add to schedule, maka lagunya akan secara otomatis masuk di database yang teman-teman buat. Seperti itu. Kalian mau menghapusnya? Jangan dulu menghapus ya. Kalau menghapus kan ini tinggal 2, nanti hilang. Contohnya, lagu ini di lagu kedua. Ternyata aku mengasihi Engkau Yesus ini lagu pertama. Kalian bisa gunakan ini, memindahkannya, move item down. Kalau misalnya mau naikkan ke atas ulang, ini, move item up. Dia akan pindah ke atas seperti itu, atau ke bawah. Untuk menghapus lagu di sini, ingat ya, fungsi untuk menghapus yang ini bukan mendelete lagu yang ada di atas ini ya. Dan di sini tidak. Dia hanya menghapus lagu-lagu yang ada di database yang ada di sini. Misalnya, saya tidak pakai lagu yang ini. Jadi kalian hapus saja. Dengan catatan, lagu itu masih tetap ada di database yang sebenarnya. Seperti itu. Kalau teman-teman biasanya menggunakan aplikasi kayak bantuan kayak Word ataupun PDF, kalian bisa pakai yang ini. Kemudian ada lagi ya, mana ini ya? Mohon maaf ya sebelumnya. Sebenarnya untuk aplikasi yang ini, isi worship yang saya buka sekarang, ini versi terbarunya. Jadi secara garis besar ada beberapa fitur yang tambahan terbaru dari aplikasi isi slide sebelumnya. Kakak sering pakai isi slide yang versi 4. Ini namanya isi slide versi 5. Jadi keluar terbaru, dia update di Januari kemarin. Januari 2021. Jadi banyak fitur yang baru, termasuk yang ini. Seharusnya kalau yang diisi slide versi 4, di sini ada cara memasukkan file PowerPoint. Serta saya klik ini agak sedikit berbeda. Jadi saya belum pelajari, nanti kita pelajari di lain kesempatan aja. Kemudian fitur yang ini, publish to schedule to isi slide. Ini terhubung ke internet. Untuk secara pribadi, saya jarang gunakan. Jadi kita tidak bahas di pertemuan ini ya. Kemudian kita lanjut ya ke tab selanjutnya, perintah apa saja yang ada di tab output. Ya, di tab output sendiri, biasanya kita sering akses. Di sini ada perintah yang pertama namanya start dan go live. Kalau teman-teman klik ini start dan go live, itu langsung tampil seperti ini. Fungsinya, dia langsung mengarahkan ke teman-teman untuk mengakses satu lagu, kemudian lagu itu akan terbuka di layar laptopnya kalian. Ketika teman-teman sudah connect dengan LCD atau infocus, lagu yang tertampil di layar ini, yang ini, itu juga akan tertampil di LCD-nya kalian. Itu fungsinya perintah tadi, start, go live. Cara keluarnya, ya seperti ini kan, kalau kalian mau keluar, tinggal teman-teman klik, ada tombol escape ESC-nya teman-teman kan, di laptop semua, tinggal klik aja itu, escape, dia akan kembali lagi. Kemudian untuk preview, go live, and move next, fungsinya, kalau yang go live tadi, dia langsung tampil ke infocus kan, kalau yang ini, preview, go live, dan move next ini, itu dia belum tertampil di infocus. Dia fungsinya, kalau teman-teman sudah selesai mengetik atau membuat satu buah lagu, kemudian mau periksa-periksa, bisa teman-teman gunakan tab yang ini, atau perintah yang ini. Kalian bisa gunakan panah bawah, panah atasnya kalian.
klik-klik, lihat misalnya, oh masih ada tulisan yang misalnya ada typo atau salah ketik atau ada lirik yang kurang dari lagu tersebut, nah teman-teman bisa lihat dari menu preview tadi. Refresh output ini jarang saya gunakan, jadi saya kurang tahu apa fungsinya. Kita next ya. Kemudian untuk black screen dan clear screen ini sering digunakan. Sama seperti perintah di isi worship, fungsi dari black screen ini, teman-teman perhatikan ya yang di layar sebelah kanan ini. Ketika teman-teman klik yang black screen ini, layarnya seketika akan menjadi hitam atau tampilannya akan berbentuk layar hitam. Makanya fungsi dari black screen itu namanya black screen, menghitamkan atau membuat tampilan layar tersebut menjadi hitam. Untuk mengembalikan tampilan tersebut, teman-teman klik lagi yang ini, aplikasi perintah black screen tadi, layarnya akan kembali seperti semula. Fitur black screen ini biasanya digunakan kalau teman-teman misalnya sudah end lagu, atau misalnya biasanya kan kayak suasana Natal kan, ada kayak diminta matikan lampu untuk kayak perenungan untuk Malam Kudus kan, untuk penyalaan lilin. Biasanya operator juga kan harus mematikan layar laptopnya untuk membuat suasana itu jadi agak cukup gelap toh. Fungsinya ini fitur dari perintah black screen, layarnya akan jadi hitam. Kemudian yang di bawahnya clear screen. Fungsinya ini teman-teman perhatikan, dia akan menghilangkan teks lagu tersebut, tapi dengan catatan latar belakang dari lagu tersebut tetap ada di layar. Ini biasanya digunakan ketika pada saat worship atau penyembahan itu lagunya sudah selesai, ya kita menghilangkan teks lagunya dengan perintah ini tadi, clear screen. Cara menghilangkan perintah clear screen juga bisa diklikin ulang. Dia akan tampil kembali. Kemudian untuk live cam ini saya belum pernah coba secara pribadi. Di keterangan dari aplikasi ini katanya ini fungsinya untuk merekam. Kita bisa live streaming juga langsung menggunakan aplikasi ini. Saya belum pernah coba ya. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa coba sendiri. Kurang lebih itu beberapa tampilan atau perintah yang kita bisa gunakan untuk sering gunakan atau kita sering jumpai nanti pada saat teman-teman menggunakan aplikasi isi slide tersebut. Untuk tools ini dia kayak mengimport, mengekspor file-file yang teman-teman akan gunakan nanti. Ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Kurang lebih perintah-perintah yang pada umumnya ada di sini. File, edit, view, manage, output. Itu yang teman-teman bisa akses nanti ketika menggunakan aplikasi ini. Sering nanti teman-teman temui. Kemudian yang paling penting dari beberapa fitur lagi yang teman-teman perlu pelajari, di sini ada tab perintah cepat atau ada beberapa perintah yang dibuat keluar dari tab-tabnya masing-masing. Ini namanya kayak jalan pintas atau apa namanya dulu biasanya kayak akses cepatnya untuk beberapa fitur perintah-perintah. Contohnya kayak ini, news. News ini sebenarnya ada di file edit kan, yang ini ada di news. Dia ada juga di tab akses cepatnya. Jadi kalau teman-teman tidak mau akses di edit, bisa klik yang ini. Fungsinya sama. Itu perintah news ini digunakan untuk membuat layar lagu yang baru. Nanti kita akan pelajari di penjelasan selanjutnya ya, setelah ini. Kemudian di sini juga ada di akses cepatnya ada perintah edit, ada juga di sini kan edit. Teman-teman bisa akses juga di sini. Ini juga ada copy, move, delete. Ini juga ada play media. Misalnya ada video yang teman-teman mau tampilkan, bisa akses misalnya di luar di luar isi slide-nya, teman-teman bisa akses di sini. Ada refresh juga, general setting-nya ada di file tadi. Ini ada juga di sini. Yang ini saya kurang pakai, jadi kurang tahu apa kegunaannya. Search bar ini untuk lagu.
Misalnya nanti kita apa itu first, nanti kita pelajari di saat membuat lagu. Oke. Kemudian bagian yang penting yang teman-teman harus perhatikan juga ketika mau memakai isi slide itu, sama seperti di She Worship, di sini teman-teman perhatikan ada kata live, ada panah yang ini, panah merah 1, panah merah 2. Ini jangan lupa ya. Misalnya teman-teman mau tampilkan lagunya ke InFocus. Teman-teman harus klik ada ini kan ada file perintah live yang di kanan ini sama juga yang di sini. Jangan lupa teman-teman klik yang ini ya, fitur live ini agar supaya nanti apa yang teman-teman tampilkan di slide yang di laptop sini connect dengan yang di InFocus. Kalau teman-teman tidak klik fitur live ini, dia tidak akan tampil di InFocus nanti, seperti itu. Fungsi panah merah ini, kan di sini ada beberapa layar kan. Layar pertama ini adalah database lagu teman-teman. Layar kedua ini, kalau teman-teman klik ini kan, ini kurang lebih rincian dari lirik lagu-lagunya teman-teman dengan latar belakangnya. Itu belum tampil di sini kan, di layar. Fungsi dari panah merah ini, teman-teman klik misalnya lirik yang ini, kalian mau live, klik ini. Maka di layar di laptop dan juga layar komputernya teman-teman nanti, InFocus teman-teman nanti akan tampil juga sama seperti yang ada di sini. Itu fungsi dari tombol panah merah ini. Oke. Kemudian yang penting lagi di sini. Setelah di file database yang ini, teman-teman perhatikan ada beberapa fitur lagi. Di sini ada database, di sini ada Bible. Kalau teman-teman mau akses Alkitab ya, jangan lupa pindah ke bagian ini, Bible. Di sini kalian bisa akses yang Alkitab yang kalian sudah install tadi. Kemudian bagaimana cara mentampilkan ayat Alkitab yang ada di sini? Sama, kalau teman-teman sudah biasa gunakan aplikasi Isi Worship, itu caranya blok ayat misalnya ini ya, Kejadian 1 ayat 8 dan 9, saya blok ya. Kemudian teman-teman mau tampilkan caranya, ini, klik panah merah yang ini, maka Kejadian 1 ayat 8 dan 9 ini akan tampil di layar teman-teman. Misalnya, teman-teman mau cari juga, bukan di Kejadian, apa? Di Mazmur. Teman-teman bisa cari di sini, menu search-nya, atau ada di sini juga. Perintah cepatnya, kalian bisa cari. Misalnya di sini Mazmur 2 ayat 1. Kalian bisa langsung akses cepat. Kemudian jangan lupa untuk menampilkannya, panah merah yang ini. Akan tampil seperti ini. Cara mengakses ayat Alkitab di isi slide ini. Kemudian di fitur yang di sini saya jarang gunakan. Yang di sini gunanya untuk menyimpan file PowerPoint kalian. Di sini contoh ya, ada satu file PowerPoint yang sudah masuk. Di sini ada file media. Media ini adalah tempat video-video latar belakang kalian yang kalian sudah punya di dalam file isi slide ini. Kemudian di bawah ini kita sudah singgung tadi. Di sini adalah layar database. Ketika teman-teman sudah membuat ini namanya schedule tadi, di sini akan tampil lagu-lagunya. Di sini nanti lagu-lagu yang teman-teman akan akses, misalnya ada dalam kegiatan satu ibadah di sini. Kemudian yang di perintah yang ini, image, itu adalah gambar-gambar yang teman-teman sudah download, yang sudah dimasukkan di dalam aplikasi ini. Gunanya untuk apa? Mengganti latar belakang dari lagu-lagu teman-teman. Seperti ini, dia bisa ganti sesuka teman-teman. Ini gambar-gambar dasar ya, standar dari isi slide. Bagaimana cara memasukkan gambar? Gampang. Ini ada dua perintah, teman-teman bisa perhatikan. Mau memasukkan gambar dari folder yang sudah ada, atau memasukkan gambar satu-satu. Contohnya, kita gunakan gambar yang satu persatu ya.
Nah, misalnya gambar yang ini, saya mau gunakan, klik ini, tinggal tekan open. Nah, gambarnya akan masuk di sini. Nah, gambar tersebut bisa jadi latar belakang lagu teman-teman, seperti itu. Kalau mau masukkan dengan folder supaya banyak lagu, gambar-gambar sekalian, kalian pilih perintah yang ini saja. Bisa langsung sekalian select gambar sekalian. Seperti itu. Ini tempat penyimpanan ya. Tinggal kalian pilih di mana kalian mau simpan. Seperti itu. Kalau yang ini, ya, kalau untuk perintah yang ini, fungsinya settings. Settings untuk apa? Untuk lagu-lagunya kalian. Kita coba pindah ya. Untuk yang ini, aku datang ke bersujud. Settingan dari lagu yang ini, lirik lagu yang ini. Misalnya teman-teman mau ganti, ini kan di sini kan tampil kan, ada kata angka 1 kan. Misalnya teman-teman, contoh ya, kalau teman-teman mau tampilkan angka 1 ini namanya verse kan, verse 1 atau lirik pertama, itu di sini bisa teman-teman akses show all heading atau kepala dari tadi apa namanya lirik lagu tadi. Misalnya lirik pertama teman-teman bisa akses. Kalau mau hilangkan juga ini no heading bisa teman-teman hilangkan. Kalau saya biasanya tidak pakai ini karena agak mengganggu, jadi saya langsung hilangkan aja. Nah, tapi ini sesuai stylenya teman-teman ya. Ketika teman-teman ambil bagian, mau tampilkan atau tidak itu dari keputusan teman-teman aja. Seperti itu. Yang sering digunakan ya. Di sini ada namanya heading, itu fungsinya untuk menampilkan kayak judul lagunya, ataupun kayak pembatas lirik lagu tersebut. Misalnya lagu lirik pertama ada angka 1-nya, itu nanti kita buat sebentar di sini. Teman-teman bisa akses. Kemudian berikutnya yang fitur-fitur yang umum biasa digunakan. Nah, kayak ini. Ini cuman apa namanya? Kayak kalau di PowerPoint kayak animasi-animasi bergeraknya, kayak layarnya, kayak teksnya, itu teman-teman bisa gunakan seperti ini. Contoh ya, ketika teman-teman mau tampilkan yang itu, kalian bisa akses. Jadi ketika ditampilkan, ini teman-teman perhatikan ya, kalian ketika diklik yang ini, kalian tampilkan, tidak terlalu kelihatan ya, yang ini. Teman-teman perhatikan yang kotak yang ini ya, kotak yang di tengah, ketika kalian sudah masukkan misalnya perintah yang di sini tadi, kan tadi non toh. Kalau non berarti tidak ada perintah. Kalau yang ini kan sudah ada perintahnya, kayak circle. Dia apa namanya? Membuat animasi kayak teksnya itu bergerak. Teman-teman bisa akses di sini. Seperti itu. Teman-teman bisa gunakan 2 kotak ini. Terserah yang mana. Tapi kalau kalian mau yang standar-standar aja, ya nggak usah gunakan ya. Jadi dia akan standar, tidak akan ada animasi dari teks lagu tersebut. Itu sesuai stylenya teman-teman, terserah. Kemudian berikutnya, yang perlu kalian perhatikan biasanya juga di sini. Ada namanya region 1, region 2. Nanti kita pelajari apa itu region 1, region 2 saat membuat lagu. Yang kalian harus perhatikan dulu di sini, region 1. Untuk mengganti misalnya, ini tulisannya agak sedikit kecil dan kurang jelas. Teman-teman bisa klik di sini. Di sini ada style tulisannya. Biasanya saya pakai Tahoma. Kemudian saya bold supaya dia agak tebal. Kemudian saya tidak suka ini warna tulisannya. Teman-teman bisa ganti di sini. Namanya tulisannya yang ada tulisan color bisa kalian akses. Misalnya mau putih, dia akan jadi warna tulisannya putih di sini, color yang di sini. Di sini yang ada 40 ini size ukuran tulisannya, teman-teman bisa ganti. Di sini. Secara garis besar, settingan ini digunakan untuk mengedit kayak tampilan lagu atau lirik lagu kalian. Ketika kalian sudah selesai mengetik, kalian mau mengubah tulisannya, warna tulisannya, gaya tulisannya, atau tampilan animasinya bagaimana di sini.
file, setting di samping image ini. Tapi yang kalian harus klik yang di sini juga ya, di region 1. Di region 2 nanti kita pelajari apa itu region 1 dan region 2. Secara garis besarnya, ini adalah tampilan settingan lagu kalian. Seperti itu. Kemudian untuk informasi. Informasi ini tidak terlalu sering diakses karena kakak secara pribadi tidak terlalu menggunakan bagian ini karena hanya kayak informasi dari lagu kalian, database-nya ketemukan di mana, simpan lagunya itu di mana, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi yang paling penting itu kayak di image, mau ganti latar belakang lagunya kalian, setting itu mengganti tampilan tulisannya kalian dan juga tampilan animasi tulisannya di sini. Nah, itu yang paling penting juga. Oke, kita next ke bagian selanjutnya ya. Bagian selanjutnya, untuk di sini ada layar yang sebelah kanan, yang teman-teman perhatikan. Apa bedanya tampilan layar yang di tengah ini dengan tampilan di kanan ini? Fungsinya, kalau yang di tengah ini, tampilan layarnya, tempat kerja kita sebelum kita tampilkan ke layar laptopnya kita dengan di InFocus. Jadi sebelum teman-teman menampilkannya di InFocus, kita kerja di sini dulu, di layar yang di tengah ini. Mau mengedit atau apapun, layar yang di sini itu adalah bentuk tampilan yang akan kita tampilkan di InFocus nanti. Bentuknya akan seperti ini. Misalnya lagu yang ini, Aku Datang dan Ku Bersujud, ya. Yang apa yang kita tampilkan di sini nanti ketika kita klik start live stream ini akan tertampil langsung di InFocus. Jadi teman-teman ketika teman-teman mau mengakses langsung, maksudnya menampilkan secara langsung fitur ataupun lagu-lagu yang akan kalian pakai nanti, itu jangan lupa ini ya, klik tombol live start screen ini. Karena kalau kalian tidak aktifkan yang ini, layar yang ada di sebelah kanan ini tidak akan tampil di InFocus. Seperti itu. Kemudian di bawah ini adalah panel dari beberapa bagian. Kayak tadi kan kita sudah di menu apa tadi ya? Di menu apa tadi ada yang clock ya? Lupa. Oh, di general setting. Di general setting kan ada clock apa semua. Untuk ini kan kalau yang di sini general setting untuk mengatur tulisan dan warna dari jam yang akan kalian tampilkan kan. Kalau di sini, ini fungsinya lebih lanjut lagi dari tampilan clock ini. Itu kita gunakan untuk menampilkan kayak yang saya contoh ya. Ini kan belum ada clocknya. Teman-teman perhatikan layar yang ini ya. Layar yang ini kan belum ada clocknya. Misalnya kita klik clock 1. Jamnya sudah tertampil kan di layar teman-teman. Ini fungsinya kalau bagi kakak secara pribadi, itu misalnya ibadahnya mau mulai on time, teman-teman jadi sebagai operator juga bisa menampilkan waktunya agar supaya misalnya pelayan altar itu misalnya ini sekarang 19.32 ya. Misalnya ibadahnya mau 19.35 nih, mau mulai supaya on time, tampilkan aja jam ini supaya ibadahnya on time seperti itu. Kalau mau ganti stylenya seperti ini, tampilannya akan tampil seperti ini. Tinggal teman-teman sesuaikan. Ini juga tampil seperti ini. Kemudian countdown-nya ini, misalnya perhitungan countdown-nya itu, pengituran mundurnya, teman-teman bisa atur sesuai dengan stylenya teman-teman. Kalau kakak pada umumnya begini saja sih. Karena misalnya fungsi untuk penampilan waktu itu supaya ibadah atau pelayan altar atau kegiatan itu berjalan sesuai dengan tepat waktu atau on time seperti itu. Kemudian alert. Alert ini pesan yang teman-teman kita nonaktifkan dulu ya supaya tidak mengganggu. Alert ini pesan yang teman-teman mau sampaikan, misalnya kayak tadi, mohon HP-nya dimatikan atau HP saat ibadah di silent atau kendaraan dengan DN sekian harap parkir dengan rapi. Teman-teman bisa atur perintah itu di sini.
Misalnya teman-teman mau quick message. Fungsinya quick message itu seperti dengan judulnya pesan cepat. Misalnya teman-teman klik di sini HP dinonaktifkan. Nah, di sini perintahnya itu akan tampil kalau teman-teman klik yang ini, go live. Nah, secara garis besar, pesannya teman-teman tampil seperti lirik lagu yang biasanya. Kalau kalian mau hilangkan, tinggal klik tombol escape yang ada di laptop kalian. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menghapus, misalnya mau ganti pesan baru, hapus saja. Bisa juga pakai gunakan ini, tombol clear. Seperti itu. Atau teman-teman mau stylenya lebih agak sedikit berbeda lagi. Saya buat ya. Misalnya teman-teman mau pesannya itu bergerak. Pesannya itu bergerak, teman-teman bisa menggunakan yang ini. Ada general alert, prefix alert, itu bisa digunakan. Contohnya, kayak tadi lagi, HP dinonaktifkan. Contohnya, teman-teman bisa ini, gunakan perintah go live. Tampilannya akan bergerak seperti ini. Itu terserah dari style teman-teman sendiri. Mau gunakan tampilannya kayak quick message tadi yang di tengah atau di bawah seperti ini supaya tidak mengganggu ketika misalnya ada lirik lagu di tengah sini. Itu terserah teman-teman. Ini fungsinya alert itu menyampaikan pesan teman-teman kepada pembaca nanti yang melihat pesannya teman-teman. Bisa ada 3 kotak ini. General alert, prefix alert, semua sama. Quick message. Cara menghapusnya juga ini aja. Kemudian untuk pengaturannya, teman-teman bisa ini, bisa akses yang ini, alert setting. Misalnya teman-teman mau yang di general alert ya, dia scroll. Misal scroll itu dia ke jalannya, pesannya itu jalannya dari kanan masuk ke kiri kayak tadi. Klik aja ini, scroll. Kemudian kalau yang ini flash, jalannya cepat. Kasih cepat. Klik aja flash. Kalau tidak ya nggak usah. Yang ini, transparan. Latar belakangnya tadi kan ada latar belakang putih. Kalau teman-teman tidak suka ada latar belakangnya, klik aja supaya latar belakang putih tadi jadi transparan. Bentuk tulisannya juga bisa diatur di sini. Setelah selesai kalian atur, jangan lupa klik OK. Maka tampilannya, contoh ya aja, akan seperti ini. Oh, tulisannya hitam guys, tidak kelihatan. Kita ganti ya tulisannya. Text color. Go live. Tampilannya seperti ini, tidak ada latar belakang dan ya teks tulisannya terserah kalian seperti itu. Fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada pembaca. Ketika misalnya kalian tidak bisa tegur langsung, kalian mau menegur misalnya kayak jemaat, ada yang ribut atau misalnya dalam suatu kegiatan kalian mau menyampaikan pesan, ketika tidak bisa disampaikan langsung, ya silakan tampilkan di layar monitornya teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk alert ya, seperti itu. Untuk yang 3 ini, itu kurang, kakak kurang pakai, jadi saya rasa kurang penting untuk kita bahas di pertemuan saat ini. Oke, sejauh ini bagaimana? Saya mau responnya dulu. Bisa dimengerti atau bagaimana? Untuk setiap fitur-fitur dan penjelasan perintahnya. Boleh, Kak. Boleh ya? Kita lanjut ya. Bagaimana cara membuat atau memasukkan lirik lagu yang misalnya belum ada di sini. Kayak ini kan sudah ada semua nih. Sudah kebanyakan. Kebetulan kan setiap ambil bagian kakak simpan lagunya, pasti sudah ada di sini. Bagaimana caranya lagu yang belum ada? Cara membuat lagunya atau lirik lagunya di sini. Teman-teman langsung saja ini, gunakan perintah file news ini. File news atau yang ada di edit ini, ada di news item sama aja. Klik.
Oke, tampilannya akan seperti ini. Ya, di sini ada namanya nanti region 1, ada region 2 ini. Apa itu region 1 dan region 2? Nah, itu kayak ini, halaman 1 dan halaman 2 dari lagu yang akan kalian ketik nanti. Nah, di isi slide agak sedikit berbeda dari isi worship. Kalau di isi worship, itu dia kata-kata yang sama itu bisa diulang-ulang. Tapi kalau di isi slide, itu kata-kata yang sama atau lirik yang sama tidak bisa diulang sebanyak 2 kali. Misalnya kita mau masukkan ada misalnya lagunya kan lirik 1 ref, lirik 2 ref, lirik 3 ref, refnya ini sama semua kan. Jadi 3 pengulangan, dia tidak bisa tampung satu kali di region 1 ini. Dia harus masuk di namanya region 2 di lirik yang pengulangan ketiga kalinya seperti itu. Jadi secara garis besar perbedaan region 1 atau region 2 ini adalah layer. Kalau kakak namakan itu layer 1 halaman pertama, halaman kedua dari isi slide. Nah, jadi misalnya di sini sudah tidak bisa ada pengulangan lagi liriknya, teman-teman bisa klik di sini. Nah, oke. Langkah pertama untuk membuat lagunya, jangan lupa ini pilih tempat penyimpanan yang teman-teman akan akses. Contohnya Indonesia. Ini kan. Nah, kemudian jangan lupa juga masukkan lirik lagu yang kalian akan apa namanya? Kalian akan akses. Request dong lagu apa yang kita bisa ketik supaya kita satu kali latihan. Boleh pakai Allah itu baik. Mumpung ada di situ. Allah itu baik. Nah, ketikan lagunya. Ini kan liriknya kan. Nah, di sini teks yang akan atau lirik lagu yang akan kita apa namanya? Kita mau akses di sini. Teman-teman bisa gunakan layar yang ini. Nah, cara memasukkan apa namanya? Lirik lagunya, teman-teman bisa ketik manual, bisa juga kalau saya ya, supaya cepat, itu biasanya saya akses di internet, langsung aja klik, Allah itu, baik. Tinggal kalian copy, paste. Masuk di sini kan, sudah ada. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja. Di sini, kan ini ada 2 bagian, ini kan lirik pertama, dan juga ada namanya ref-nya kan. Aduh, salah. Ini bagian ref. Fungsi angka 1, 2, 3, 4, sampai 10, PR, PR2, CH, CH2, apa ini fungsinya? Fungsinya, yang ini bagian 1, itu artinya kalau teman-teman masukkan di sini, berarti ini bagian lirik pertama. Misalnya ada lirik kedua dari Allah itu baik. Kalian bisa tandai di sini. Verse 2. Ini namanya verse. Kalau di isi worship, itu namanya verse. Ayat pertama, verse 1. Di sini ada namanya verse 2. Nanti bisa teman-teman fungsinya untuk menandai apakah itu dia bagian dari lirik 1, lirik kedua, supaya teman-teman tidak bingung. Kalau di sini, ganti aja. Ini kan refnya. Teman-teman bisa ganti namanya CH, ini namanya Sorus. Berarti ini bagian ref. Misalnya ada ref kedua, namanya Sorus 2. Bisa teman-teman akses. PR ini apa? Biasanya kan lagu ada namanya Prisorus kan? Ada yang gunakan kayak Prisorus. Bagaimana ya? Kayak lagu di bagian pertama itu langsung kayak masuk ke ref, atau ada bagian pengantarnya sebelum lirik pertama, itu teman-teman bisa menggunakan ini, fitur atau bagian Prisorus. Dia tampilannya akan seperti ini. Prisorus, seperti itu. Fungsinya untuk menandai bagian-bagian ini agar supaya kalian tidak bingung ketika mengedit tampilan dari lirik lagunya. PR ini apa? Namanya bridge. Kan biasanya ada lagu, bisa apalagi lagu
pop ataupun lagu rohani yang modern sekarang, yang kayak ada yang kayak bagian jembatan yang kayak overtune naik kan, kalau anak-anak apa nih, anak-anak yang seringan kalian-kalian lah, anak-anak muda sekarang kan tahu-tahu main gitar, nyanyi lebih apalagi. Ada kan bagian bridge-nya atau jembatan yang menaikkan apa namanya? uh, lagunya supaya misalnya nadanya lebih tinggi kan, biasanya seperti itu kan, lirik yang menyambung ke bagian itu, nah itu namanya bridge. Nanti teman-teman bisa tandai seperti itu supaya kalian tidak bingung. Jadi fungsinya untuk apa namanya? Uh, bagian 1 sampai 10 dan BRCH ini adalah untuk menandai dari lirik lagu yang akan kalian buat. Misalnya bagian pertama ini adalah lirik verse atau ayat pertama, yang per ini tadi Pesorus, ini adalah Sorus adalah refnya, ini bagian jembatan bridge. Yang ini kurang saya gunakan, jadi saya kurang tahu. Seperti itu. Nah, untuk yang perintah yang di sini juga sama dengan yang ada di kiri sini. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya teman-teman mau memperbaiki, ini kan tampilannya atau kita ambil liriknya dari anu kan, apa namanya, dari internet. Misalnya di sini setianya kita biasanya gunakan ada kata sambung seperti ini. Teman-teman tinggal edit saja, sesuaikan. Kemudian saya kasih berikan tips kepada kalian ketika mengedit, misalnya seperti ini kan ada berapa baris, 1, 2, 3, 4, dan 5 kan. 5 baris ini kalau ditampilkan dalam satu layar nanti, kita coba ya. Kita coba ya. Mana lagu Allah itu baik tadi? Yang ini. Yang ini ya. Dia akan panjang seperti ini kan. Kita go live ya. Teman-teman bisa perhatikan, dia akan panjang seperti ini kan. Agak kurang bagus. Jadi ketika teman-teman, kita edit ya. Ketika teman-teman mau membuat apa namanya, membuat satu lirik ini atau suatu lirik lagu, usahakan itu dia enak dibaca, atau ketika orang-orang melihat tampilannya di apa namanya, InFocus atau LCD-nya itu enak untuk dilihat. Tapi kalian kalau memotong lirik lagu, lirik dari setiap lagu itu harus sesuai ya. Kalau kalian mau buat seperti ini, kalian contohnya bernyanyi kan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Di sini kan ada jedanya kan. Kalian bisa potong di sini dengan cara enter supaya tampilannya akan lebih berbeda lagi daripada tadi. Contoh ya, kita save lagi. Kita save, ini yang tadi, kita tampilkan lagi. Ini yang kita sudah edit. Tampilannya akan sedikit lebih, tulisannya lebih sedikit lah, atau lebih sederhana dibandingkan yang tadi. Kalian bisa sesuaikan, seperti itu. Jadi untuk membuat satu lirik yang di sini tadi, apa namanya, satu judul, satu bagian lagu ini, kalian harus sesuaikan supaya teks itu tidak terlalu banyak di layar, dan juga ketika memotongnya itu sesuai dengan jeda dari lagu tersebut, seperti itu. Kemudian seperti ini juga. Kemudian jangan lupa ya, ketika kalian misalnya mengetik atau menyebut di sini kan ada katanya ini kan milik kepunyaannya Tuhan. Jangan lupa kalau ketika kita ambil bagian operator itu harus jeli juga. Untuk kata ganti seperti ini, jangan lupa juga di depannya kita harus gunakan huruf besar atau kapital ketika kita menulis atau mengetikkan kata Tuhan kan, atau kata ganti dari Tuhan itu sendiri. Itu yang harus kita perhatikan dalam mengedit lagu tersebut. Ketika sudah selesai kan, seperti ini sudah selesai, teman-teman perhatikan yang di sini, yang di kanan atas. Yang di kanan atas ini ada 2 kotak kecil, verse namanya. Misalnya teman-teman tidak mau pengulangannya itu manual,
Nah, teman-teman bisa atur. Misalnya dalam latihan itu bait pertamanya itu 1 kali diulangi. Nah, jadi teman-teman masukkan saja di sini, sequence ini. Jadi nanti otomatis lagu yang akan ditampilkan, verse-nya hanya 1 kali di sini. Kemudian ada katasaurus, dia diulangi juga 1 kali nanti. Nah, kalian masukkan aja. Nanti pengulangannya otomatis dari ayat pertama baru ke ref. Oh, atau lagu ini dimulainya dari ref dulu. Nah, teman-teman atur. Nanti tampilannya ketika kalian kalian tampilkan di layar nanti, itu ref duluan, kemudian lagunya. Kita coba ya. Ada pesan. Oke, 10 menit lagi. Kita coba ya untuk untuk hasil editannya tadi. Nah, seperti ini. Refnya kan duluan yang muncul kan, dibandingkan lirik satunya seperti itu. Jadi ketika kalian mau mengedit suatu lirik lagu, di sini kalian perhatikan juga, misalnya ayat pertamanya kalian mau tampilkan di pertama. Nah, itu bisa kalian atur di sini. Oke. Kurang lebih untuk mengedit sebuah lagu di dalam layar kerjanya isi slide seperti ini, kurang lebih tidak beda jauh dengan isi worship. Hanya bedanya ini, ada region 1, ada region 2, itu mungkin teman-teman akan sedikit bingung kalau buka tampilan yang pertama. Tapi kalau sudah kerja beberapa kali, itu sudah bisa bisa dikuasai lah menurut kakak. Kemudian untuk yang terakhir, yang kakak bisa kasih tips untuk teman-teman ketika teman-teman mau ambil bagian menjadi seorang pelayan altar, terlebih khusus untuk ambil bagian menjadi operator LCD. Yang pertama, 1, persiapan semua lagu-lagu kalian dengan baik. Usahakan, misalnya kan ini ada kayak latar belakang lagu, itu kalian buat sinkron dengan lagunya kalian, atau kalian buat latar belakangnya teman-teman itu memandu jemaat untuk merasakan hadirat Tuhan. Seperti itu. Kemudian berikutnya, untuk menjadi seorang operator atau pelayan altar yang ekspor dalam hal penguasaan isi slide, teman-teman membutuhkan namanya itu jam terbang, atau ambil bagian di dalam melayani, itu jam terbangnya lumayan lah. Atau tidak, sudah banyak berkali-kali. Nah, ketika kalian sering latihan, ketika kalian sering ambil bagian, kalian akan terbiasa dengan aplikasi ini. Berikutnya, ketika teman-teman melakukan satu kesalahan dalam mengambil bagian di satu ibadah, jangan panik. Tenangkan diri, kemudian lihat apa yang kurang atau keliru atau kesalahan yang kalian buat. Kemudian tanggulangi itu. Intinya jangan panik. Kalau kakak pertama kali menggunakan aplikasi ini kan otodidak, belajar sendiri. Misalnya, kenapa tidak tampil di layar dengan yang di InFocus? Jadi panik. Temukan apa masalahnya, cari solusinya, kemudian fixkan itu. Seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa ya, ketika teman-teman menggunakan aplikasi ini, isi slide, ini, tombol live yang ini jangan lupa dihidupkan ya, ketika teman-teman mau menampilkan yang layar yang di sini, yang di laptop ini, dengan sinkron dengan yang di InFocus nanti. Kalau kalian tidak aktifkan tombol live ini, dia tidak akan tampil di InFocus. Kemudian yang ini fitur high text yang clear apa tadi yang di sini? Clear screen, bisa teman-teman akses secara cepat di sini. Ini juga ada black screen, teman-teman bisa akses. Itu bisa gunakan sesuai style-nya kalian masing-masing. Seperti itu. Yang terakhir, bagi teman-teman yang mau menginstal aplikasi isi slide ini, versi 5, saya sudah serahkan tadi ke pengurus. Silakan minta. Cara installnya gampang, tinggal lakukan saja perintah dari aplikasi ketika kalian mau klik dari software yang saya kasih tadi ke pengurus, tinggal kalian
ikuti saja langkah-langkahnya sampai selesai, maka aplikasi isi slide ini akan terinstall secara otomatis di laptopnya kalian. Kemudian, kenapa kakak pilih isi slide? Ya, sudah 1 tahun ini saya pakai isi slide, tidak ada perintah untuk apa namanya? Kalau di isi worship kan 1 bulan 1 kali mengganti lisensi toh, atau kayak serial number. Di sini sudah 1 tahun saya pakai untuk isi slide, tidak ada namanya mengganti lisensi atau serial number. Makanya saya memilih untuk mengajarkan aplikasi ini kepada kalian. Seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Tadi saya lihat di chat teman-teman pengurus sudah apa namanya kode. Dari teman-teman sejauh ini, dari presentasi kakak sejauh ini, adakah dari kalian yang mau bertanya? Ya, dipersilakan. Dan secara apa nih, kakak serahkan kembali ke pengurus. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Delfris untuk penjelasan materinya. Selanjutnya, dipersilakan kepada teman-teman yang mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi yang dibawakan oleh Kak Delfris, dipersilakan. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau begitu saya yang bertanya sama Kak Delfris, untuk isi slide ini bisa untuk ketika kamera dijalankan, ada muncul apa itu? Huruf yang apa namanya? Yang biasa berjalan itu, Kak. Ibadah Minggu 22 Maret 2021 kayak begitu. Bisa Kak seperti itu? Oh, kalau kalian mau seperti itu bisa kalian akses di menu tadi, alert tadi. Kan tadi untuk kan informasi. Kalian bisa gunakan apa namanya? Fitur alert itu juga untuk misalnya menampil kayak ibadah minggu dan temanya apa, pengkhotbahnya siapa, kalian bisa akses di situ juga. Jadi secara garis besarnya untuk menu alert tadi, kalian bisa gunakan, tadi kan pada dasarnya saya jelaskan untuk kayak informasi umum, kayak ada informasi tambahan yang kalian akan sampaikan ke jemaat. Kalau yang tadi Kurni bilang, bisa diakses juga di apa namanya di fitur alert tadi. Jadi tinggal sesuaikan apa yang kalian mau sampaikan saja. Seperti itu. Oh iya, oke. Terima kasih banyak Kak. Teman-teman yang lain, siapa tahu ada pertanyaan? Saya Kak, saya. Oke, silakan Marcel. Yang saya mau tanyakan di sini Kak, kan selama ini juga saya menjalankan cuman SI worship sih, cuman yang saya mau tanyakan bagaimana dia caranya, kan biasa kalau kita mau jalankan itu mau tampilkan ayat Alkitabnya, cuman ayat pertama begitu. Ada kan biasa kan yang 1 kali misalnya 3 ayat langsung dia tampilkan begitu Kak. Bagaimana caranya kalau untuk menggunakan aplikasi ini? Terima kasih. 1 ayat saja ya? Iya, kalau saya jalankan itu saya belum tahu sih, kan biasa ada yang 1 kali masukkan misalnya ayatnya ayat 1 sampai ayat 5, tapi langsung dia tampilkan di slide-nya itu ayat 1 sampai ayat 3 langsung dia rangkap semua. Dan bagaimana caranya? Oke. Saya tampilkan lagi ya. Caranya seperti biasa, teman-teman ini apa namanya? Akses di Bible tadi. Contoh ya, ini kan Mazmur 1. Kayak Marcelino tadi, Akel bilang, dia mau ayat yang dia mau tampilkan 1 sampai 3. Kalian klik saja di sini. 1 sampai 3. Tunggu ya, not responding. Tunggu ya. Kanji. Saya keluar dulu ya dari aplikasinya.
Oke, saya tampilkan kembali. Nah, di sini, di menu Alkitab ini kan, misalnya kalau kalian misalnya mau akses Kejadian 1 ayat 1, nah, kalian bisa langsung seperti ini aja. Klik kan, yang ini satu ayat. Kalian bisa, apa namanya, tampilkan. Jangan lupa go live ya, di sini, tampilkan. Nah, hanya satu ayat kan, Kejadian 1 ayat 1. Nah, kalau Akel tadi yang mau Kejadian 1 ayat 1 sampai 5, nggak tambah aja. Nah, 1 sampai 5. Jangan lupa tampilkan. Secara otomatis dia akan tampil seperti ini. Nah, teman-teman tinggal arahkan kursornya ke bawah, dia akan tampil secara seperti ini. Kalau enaknya yang saya perhatikan ya, di isi worship itu layarnya kalau teman-teman ambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 itu semuanya ayatnya terangkum di satu slide, tapi kalau di isi slide kayaknya nggak bisa. Nih, dia langsung pisah-pisah per ayat seperti itu. Tapi ayat yang diminta itu sudah masuk di layar tersebut. Seperti itu. Kalau kalian misalnya tidak mau akses kayak seperti ini, kalian bisa akses saja langsung seperti ini. Misalnya kalian mau ambil di Keluaran 2, misalnya Keluaran 1 ayat 1 sampai 5 ini tinggal blok aja. Kemudian dari hasil blok ini kalian tampilkan seperti itu. Nah, maka akan tampil ayatnya, tapi ini dia tampilkan di layarnya itu per ayatnya. Tapi di bawah sini dia sudah tampilkan yang sesuai kalian inginkan seperti itu. Bedanya dengan yang diisi worship, kalau diisi worship kan sekalian, semua layar, satu layar itu semua ayat ini bisa tampil. Tapi kalau diisi slide, dia per ayat. Tapi ayat yang kalian cari itu sudah ada di sini. Seperti itu. Oh, berarti dia cara mengoperatorkannya hampir sama ya dengan Kak, isi worship kalau untuk apa ini blok blok ayatnya itu berapa ayat yang kita mau ambil. Ya, kurang lebih sama. Baik Kak, terima kasih Kak. Jadi secara garis besarnya kalau teman-teman sudah punya basic di isi worship, bisa cepat menyesuaikan dengan di isi slide ini. Oke, baik. Terima kasih untuk Marcel dan Kak Delfres jawabannya. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya. Halo teman-teman. Saya mau bertanya dulu, sejauh ini dari teman-teman ini kan, saya mau feedbacknya dan supaya saya kalau mengajar lagi ke depannya ke orang lain, saya bisa ubah apa kekurangan atau anunya. Sejauh ini dari pemaparan yang saya sampaikan secara langsung kan di aplikasinya, kalian mengerti atau agak sedikit berat karena sudah hampir semua kayaknya fiturnya dibahas satu kali, seperti itu. Kalau dari saya pribadi Kak sudah bagus Kak, karena kita praktek langsung di aplikasinya. Oh iya, karena biasanya feedbacknya orang-orang beda-beda kan, misalnya ada yang saya ajarkan kayak hanya hari ini untuk lagu, baru misalnya berikutnya ini fitur-fiturnya supaya tidak terlalu berat dan kalau tidak ya oke, bersyukur dan supaya tidak apa yang disampaikan saat ini tidak saya sih misalnya agak berat yakinnya dilupa lagi nanti. Oke, itu aja. Oke, baik Kak. Teman-teman, saya ada pertanyaan. By the way, untuk informasi ini apa namanya? Trainingnya ini kami record, jadi kalau teman-teman masih mau menonton bisa nonton di channel YouTube-nya OPMKIP nanti. Kayak ya seperti itulah informasinya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan.
Sepertinya sudah tidak ada ya. Kalau seperti itu, mungkin kita akan mengakhiri saja training malam hari ini. Untuk teman-teman, sekali lagi informasinya kalau ada yang bertanya mengenai training ini dan mau menontonnya kembali, ada di channel YouTube-nya UPMK. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Delfries untuk materi yang malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang menyempatkan ikut dalam training malam hari ini. Semoga berguna untuk kegiatan kita di UPMK di waktu-waktu yang akan datang. Kak Delfries mungkin masih ada yang mau disampaikan sebelum ditutup, Kak? Nggak ada sih, cuma mengingatkan saja. Tadi kan saya bagi teman-teman yang mau ambil instalannya, nanti jangan lupa ya teman-teman pengurus yang tadi saya sudah kasih bisa bagikan ke teman-teman. Aplikasinya cukup ringan, hanya 35 MB. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang bisa akses, bisa digunakan seperti itu. Oke, baik. Nanti kami bagikan, Kak. Terima kasih untuk informasinya. Baik, kita akan menutup training multimedia malam hari ini. Saya persilakan kepada Selmi untuk membawa kita dalam doa. Ya baik, Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Saat ini kita akan menutup training kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memberkati kami di dalam training pada hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami telah belajar Tuhan untuk bagaimana menggunakan aplikasi yang dapat membantu kami ketika kami menjadi seorang operator LCD ya Bapa, dan bahkan apapun itu Tuhan. Tuhan Engkau menolong setiap pribadi kami Tuhan, terlebih khusus Tuhan bagi Kak Delfries yang telah membagikan ilmunya Tuhan, dalam Engkau menolong dia ya Bapa di dalam segala pekerjaannya yang Kau berikan kepadanya di dalam pelayanan dan apapun yang dikerjakan ya Bapak, dan juga bagi kami semua Tuhan, teman-teman yang boleh hadir pada saat ini Tuhan, biarlah materi yang dibawakan hari ini Tuhan boleh diaplikasikan dan dapat dipergunakan dan diterapkan di dalam pelayanan khususnya di UPMK. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan menutup training kami pada malam hari ini Tuhan. Dalam Kau menolong setiap pribadi kami Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Ini doa syukur kami Tuhan, demi Kristus Tuhan, haleluya, amin. Oke, baik. Kita akan mengambil sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman bisa kasih aktif kameranya, kita dokumentasi. Sini, Kosel. Oke, Dilsian, Melina, dan Ol. Siapa ini? Oh, ternyata Anda, Adrian dan Bang Holly. Kira siapa tadi ya? Oh, Adrian Lawrence. Oh, Adrian Lawrence. Dilsian. Bang Dilsian kayaknya. Tunggu dulu, belum Bang? Belum. Oke. Kayak Dilsian ada. Bang Dilsian balik. Oke, kita ambil dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin seperti ini saja. Kalau ada yang mau live, dipersilakan. Thank you, guys. Thank you.